Jadi begini, di antara partai-partai politik ini jadi masalah adalah saling tipu-menipu. Jadi ini ada aspek siasat. Gini Mas, siasat itu beda dengan penipuan. Kita identifikasi tadi kita inventarisir ya. Pertama tadi soal hak angket. Ini seberapa nih bergulirnya. Kemudian yang kedua tadi soal Golkar. Ya, seberapa nih bergulirnya nih soal Jokowi masuk sebagai ketua atau gimana. Yang ketiga tadi soal hubungan antara relasi Jokowi dengan Prabowo dalam 8 bulan ini seperti apa. Kalau ada bisik-bisik tetangga tadi. Dari keputusan KPU yang sudah disahkan menuju Oktober, masing-masing ini rentan untuk mendapatkan masukan dari sini, masukan dari sini yang berpengaruh. Berpengaruh itu bisa aja imannya goyang semua ya, Mas? Bisa aja tambah kuat imannya, tapi bisa aja goyang dan berantakan gitu. Golkar ini membutuhkan Jokowi. Itu pasti. Ya. Golkar membutuhkan Jokowi. Jokowi juga membutuhkan Golkar, ya kan? Itu yang paling penting karena dia nggak bisa kemana-mana kecuali ke Golkar. Kalau ke Nasdem terlalu kecil. Kalau ke PAN terlalu kecil. Kan bisa digedein, Bang. PDI aja, PSI aja bisa. Ini kan kayak cerita orang Batak. Semua binatang yang berbuntut bisa dimakan. Kecuali cicak. Mengapa? Terlalu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan juga salam sejahtera buat para penonton Unpacking. Pakai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dong, Bang. Itu kan salam sejahtera kan udah masuk semua. Udah mewakili itu sebenarnya. Abang kursi abang batir banget nih, Bang. Iya. Ini nih, oke. Ini kan nggak pernah dipakai nih, fasilitas gini nih. Satu-satunya nih. Kursi berbagai putaran. Iya, makanya. Ini orang tidur dan ini kalau kita ini bikin nyaman narasumber sehingga narasumber keluar semua ilmu-ilmu dan ini kesaksiannya. Kalau Bang Zulfan ini kursi. Kursinya bikin tidur kan. Keluar semua ilmu-ilmunya kan. Gimana, Bang? Ya, dan kita sudah bersama siapa nih hari ini? Ya. Bersama dengan udah Bang, ngapain lagi Abang buka-buka? Sudah bersama Zulfan Linda dan Ahmad Sahal. Di Majelis Antitesis. Yang membuat Bang Zulfan dari jarak 2 cm jadi 20 kilo. Dari kandang dia. Iya. Bang, Abang ini Majelis Antitesis ini udah didaftarkan ke MUI belum, Bang? Sebagai bagian majelis yang diakui dan berazas tunggal ini, Bang. Justru nanti MUI semua ini majelis-majelis lain akan kesedot ke Majelis Antitesis. Oh gitu. Iya. Nah, kemudian kita keluarkan lagi supaya lebih besar lagi kan. Iya. Kayak ceritanya Adi Pray kemarin, Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Cerita Kabinet Bayangan Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Gara-gara adu-adu cerita Nabi ini kan. Iya. Bener. Gimana, Bang? Ngomong apa kita hari ini, Bang? Konten juga, Bang. Kenapa sih, Bang? Saya baru lihat kursi podcast nih kayak gini, Bang. Bahkan Larry King aja kursinya nggak kayak gini, Bang. Apa yang bikin Abang bikin kursi senyaman ini? Nah, kita tadi rencananya bikin di sini nih untuk persiapan untuk sahur. Nanti kalau misalnya narasumbernya kita mulai startnya jam 12, sahur jam 3, nggak usah pulang lagi, tidur di sini aja langsung. Gitu. Lu bisa geser ke belakang nih. Bisa bos. Enak banget ini. Iya kan, Bang? Jadi gimana? Mas Sahal nggak mau gitu? Enggak. Dia memang harus dijaga kehormatannya ini kan. Gua nonton podcast Bang Zulfan ya. Narasumbernya nggak ada yang memanfaatkan kursinya dengan benar. Jadi Mas Sahal kita jangan ikut orang gila dua ini. Mereka ini antitesis lah. Kita tesis. Ya kita tesis. Nanti sintesisnya akan kita bicarakan. Nah, sintesisnya Bang Zulfan. Nah, ini pertanyaan pertama. Antitesis apa yang terlihat dalam proses pemilu dan setelah pemilu kali ini, Bang? Menurut Abang? Ya kalau kita bicara pemilu ini memang proses pemilihan ya itu sudah terlihat gambaran 02 menang. Prabowo Gibran kan gitu 58, sekian persen. Tetapi kita belum tahu apa yang terjadi ruang kosong
dari Februari sampai Oktober. Ini ruang kosong nih. Ya kan? Ya. Apa yang akan terjadi di sini? Ya. Artinya ini ruang ini masih banyak sekali abu-abu. Apapun bisa terjadi selama Maret ya, 20 Maret nanti sampai ke 20 Oktober. Nah, kita belum tahu apa yang bisa terjadi. Misalnya masih hak angket disahkan, apa yang terjadi di situ. Ya kan? Walaupun saya sendiri pesimis, hak angket itu akan jadi masalah yang serius. Karena sampai sekarang kan PDIP, Nasdem, P3 kan itu tidak tidak all out ya. Tidak mengeluarkan statement untuk mendukung hak Nah, angket. Bang, tapi kenapa Bang ya? Nasdem tuh kayak lempar bola ke PDI, Bang. Iya. Kita ikut PDI gitu. Kenapa nggak punya sikap sendiri gitu? Iya. Kalau PDI memimpin angket, kita ikut di belakang. Jadi begini, di antara partai-partai politik ini jadi masalah adalah saling tipu menipu. Itu kan? Yeah. PDIP takut ditipu Nasdem, Nasdem takut ditipu PDIP. Nah, ini kan begitu. Nanti kita maju, tahu-tahu ditinggalin orang ini. Tapi itu kalau dalam bahasa Arab itu kan politik itu siasah, Bang. Jadi ini ada aspek siasat. Gini Mas, siasah itu beda dengan penipuan. Iya, siasah betul bahwa dalam politik itu ada siasat. Strategi. Tapi bukan untuk menipu. Ya kan, gua pancing orang masuk, habis itu gua keluar. Orang udah terjebak di situ, terjaring. Iya. Kan banyak kejadian kayak gitu kan. Nah, ini kan, cuman sayangnya di antara partai ini kan udah saling tahu. Kalau jaring-jaring burung puyuh itu kan, kalau burung puyuh nggak ada yang tahu, masuk semua mereka terjaring. Tipu-tipunya udah saling tahu ya mereka kan. Tahu. Iya Bang, aku pikir cuma PKS dan PDI aja yang kayaknya kalau dalam PDIP. kalau PKS dan PDIP aja yang kayaknya agak berat gitu, mereka berkoalisi, berhimpun, bahkan berstrategi sama-sama gitu ya, menentang hak angket. Ini kan Nasdem dan PDI yang sebenarnya sudah berkawan seiring sejalan selama 10 tahun terakhir, kenapa juga masih takut tipu menipu ini Bang? Kan ini lucu Bang. Kalau kita bicara memang Ini kan seperti Mas Sahal sama Denny Siregar gitu kan. Sudah 10 tahun lebih bersama-sama ini. Tiba-tiba Siapa yang menipu siapa itu? seperti Ari dengan teh pucuk. Budi Bang. Budi. Teh pucuk. Pucuk lo wall out gara-gara Budi. Oke, jadi dalam 8 bulan ruang kosong ini ada beberapa hal kita identifikasi deh. Kita inventarisir. Ya. Hak angket. Ya. Jadi kan ini peluangnya gimana kan tadi yang Bang Zulfan bilang ya. Golkar mau di take over Jokowi. Golkar Jokowi mau masuk di take over Golkar. Jokowi. Take over sama masuk ini beda loh Bang. Masuk. Oke. Itu Golkar yang ngambil alih Jokowi atau Jokowi yang ngambil alih Golkar Bang? Coba dulu luruskan dulu. Jadi ada punya keinginan yang sama. Golkar ini kan sekarang tidak mempunyai tokoh dominan. JK, Akbar Tanjung, Luhut, Agung Laksono, siapa lagi? Luhut. Ya Luhut udah. Erlangga ya. ARB. Ini kan kalau kita lihat kan nggak ada yang dominan. Nah, Golkar itu nggak bisa hidup dan membesar kalau tidak ada tokoh yang dominan. Makanya mereka perlu tokoh dominan yaitu Jokowi. Nah, yang di atas para tycoon ini. Iya, harus ada. Sehingga yang tadi ada 5 orang itu bisa berkoordinasi dengan bagus gitu loh. Kalau nggak di antara mereka saling merasa hebat. Gua apa? Nah, kan gitu. Nah, dan semuanya kan di bawah itu punya kaki-kaki kan. Akbar punya, Abu Rizal punya, semua punya. Jadi dengan adanya Jokowi itu jelas mereka punya patron, kekuatan, power yang bisa menyatukan Golkar ini. Oh, jadi Jokowi adalah pengikat faksi-faksi besar gitu ya, Bang ya. Tapi kan Erlangga berprestasi Bang sekarang Bang. Iya. Dalam rangka meningkatkan angka elektabilitas Golkar hari ini dan prestasi itu nggak bisa dipandang sebelah mata dan Golkar terancam jadi ketua DPR juga sekarang dengan kursi terbanyak. Ini Golkar beda dengan PDIP, dengan Gerindra, dengan Nasdem. Kalau Golkar ini tidak bisa dilihat hanya berhasil karena satu orang. Ini partai go public, TBK. Jadi semua orang berperan di sini. Kalau Nasdem bisa aja
Dan yang keluar uang kan bukan hanya Erlangga kalau di ini. Kalau Nasdem bisa Siapa aja yang keluar uang, Bang? ya semualah dikit-dikit kan. Erlangga keluar uang. Kalau JK Erlangga kan faktor keberhasilan tadi. Artinya ada yang support dia kan? Ya. Pak JK keluar uang nggak, Bang? Nggak yakin. Kenapa, Bang? Kan Pak JK Kaucu kan iya, Bang. konglomerat iya. Salah satu faksi besar iya. Masa nggak keluar uang Kaucu, Bang? Tapi nggak yakin. Ya orang kan boleh saya nggak yakin. Susah kalau soal keyakinan itu Susah dibantah. Ini bukan ragu-ragu loh, nggak yakin. Nggak yakin. Iya, iya. Tapi kalau Abu Rizal masih ada lah. Masih ada. Akbar Kaucu, yang memang nggak punya uang kan? Iya. Akbar nggak punya. Oke. Kaucu. LBP mungkin keluar. LBP. Kaucu nggak yakin. Kaucu nggak yakin. Oh. Masa mau dipaksain kalau kita udah nggak yakin? Oke, Nah, jadi masalah tadi ya. soal hak angket, kemudian soal kasus Golkar ya, yang soal isu di take over oleh Jokowi atau Iya. sebaliknya ya. Yang ketiga soal apa? Dari 8 bulan ini Bang, kita menginventarisis. Lu kenapa 8 bulan, Mas? Inventarisir. Mentang-mentang presiden ke-8 maksudnya? Enggak kan sampai Oktober kan dari Oh, Maret. 8 bulan ke depan 8 maksudnya. bulan ke ya. depan kan kata Bang Zulfan kan tadi ini ruang kosong Iya. yang segala hal bisa terjadi. Ya, Itu kan itu dikatakannya yang di luar topik forum kita kan tadi, itu Mas. yang topik yang saya temukan mendadak di acara. Mas Ini kita kan ini baru ketemu kalau topiknya. ada lagu kan bisik-bisik rumah tetangga. Oke. Nah, ya kan? Nah, ini tetangga ini yang susah nih bisik-bisiknya nih, memberikan masukan-masukan 8 bulan ini kan masukannya macam-macam. Oke. Bisa masukan ke Pak Jokowi, bisa masukan ke Prabowo, bisa masukan juga ke SBY, Wiranto, ada Agung Gumelar di Ini sini. kenapa tentara semua itu, Bang? Ya karena mereka berkawan dengan Prabowo kan, gitu loh. Walaupun pernah berseberangan. Oke. Ya prinsipnya gini lah. Kenapa mereka ada di situ? Karena mereka udah tahu siapa yang menang. Gabung ke situ kan. Kan orang begitu. Kalau pinter dia begitu. Nah, teman kan kalau tentara-tentara yang belum pernah pengalaman dalam dunia politik, ya kan, belum pernah bermain, berkecimpung dalam politik ini secara sungguh-sungguh, dia nggak tahu tuh main-main seperti ini. Mana menang, mana kalah. Pokoknya gua sealiran aja masuk situ semuanya kan. Kayak Andika kan belum pernah pengalaman, ya kan? Sutioso sama Jenderal Fahru Rozi, Jenderal Itu udah Sutioso sepuh. dan Jenderal Kalau dia kan bicara yang udah sepuh. Oh, Sepuh ini di sini kan. sama purnawirawan sama Ya Andika. sepuh itu karena di sini nggak diterima terpaksa di sana. Kan gitu aja. Nah, satu. Yang kedua, Pak Rozi kan pecatan. Dipecat sama Jokowi. Jokowi ada di situ dari Menteri Agama. Oh iya, Nah, di benar. sini dia. Jenderal Sutioso Sutioso juga dipecat dari Kepala BIN digantikan oleh oleh BG. nah, BG ini BG powerful dulu ya. nggak, Bang? Powerful nggak, Bang? BG sempat powerful tapi sekarang agak kurang ya. Kenapa, Bang? Ya saya kira daripada didubeskan, lebih bagus dia tetap Kepala BIN. Kalau Dubes sama kayak yang mulia Fajrul Rahman ini kan. Sama dengan Ikrar Bakti. Iya, keren. Ada lagi kan banyak tuh kan. Sama Iya. dia kawan siapa lagi? Tentu ya. Yang Ukraina itu siapa? Didi Krisnandi dulu. Pulang nggak jadi apa-apa. Kalau tetap Kepala BIN kan walaupun ya kita tahulah kekuasaannya agak dikurang-kurangi kan. Gitu. Masa Bukan kurang? agak memang berkurang. Ya kan? Masa sih? Maksud sih, Bang? Gimana Kok caranya bisa, sih ngurangnya? kok bisa kepala BIN? Nih masalah Kita- logikanya ya. Kok bisa kepala BIN yang tadinya sangat berkuasa, Mm-mm. kekuasaannya bisa berkurang dalam rezim pemerintahan Loh yang kok sama, nggak usah heran. presiden yang Zaman sama. Pak Harto saja Panglima Hem Yusuf itu Panglima TNI bisa berkurang. Oh. Ada Sudomo kan? Kan Pak Wapangap. kan ada Pak Tapi kan Kopkamtib. kalau Panglima TNI kan memang punya pasukan, Bang. Kalau BIN kan usernya presiden aja. Iya. Sama lah kalau bicara user. Kepala BIN kan punya pasukan kabinda-kabinda seluruh Indonesia. Punya juga dia. Kan kalau infonya TNI ada Kapuspen ke masyarakat bisa langsung ngomong. Kalau BIN kan ngomongnya langsung ke presiden. Oh iya, tapi kan kalau kita bicara jaringan, BIN ini lebih luas. Makanya Ali Murtopo kan dulu berkuasa waktu dia Wakabin loh. Nggak pernah Kabin dia. Iya, Ya kan? Bukan BIN dulu kan? Bakin kan? Bakin. Wabakin. Kan ganti semua tuh. Kepala Bakin dulu sering diganti. Wakilnya tetap Ali Tetap Murtopo. kayak Nugroho Besus di PSSI. Ya. PSSI ini Jadi Sekjen Nugroho yang Besus berperan ini. itu bukan kepala BIN-nya, bukan kepala Bakinnya, Ali Murtopo-nya. Abang kenapa kalau tiap ada kami di sini Abang bahas BIN terus, Abang? Kalian yang tanya? Kemarin Abang hilang kan? Bukan. Ini kalian anggap ini kabinet bayangan.
Oke, kembali ke soal tadi bisik-bisik. Jadi ada bisik-bisik tetangga itu, dampaknya itu ya berpengaruh terhadap relasi Prabowo Jokowi gitu ya, Ya Bang? bisa, kan 8 bulan ini macam-macam bisa terjadi. Oke. PDIP dengan Pak Jokowi cepat sekali kan. Tak pelantikan Ganjar, ya nggak? Ya. Nah, tiba-tiba berubah cepat. Pelantikan Ganjar itu belum ada setahun ya dari Ya sekarang. belum dong. Pelantikan maksudnya? Maksudnya Deklarasi. deklarasi Ganjar Oh, kan Kan bulan puasa yang Bulan lalu. puasa. Ramadan kan Lebaran. Lebaran. Belum ada setahun. Belum ada setahun. Tapi kan Artinya perkembangan tuh memang cepat sekali Nah, gitu. 8 cepat. bulan bisa banyak hal terjadi. banyak hal gitu. bisa terjadi. Kita nggak tahu. Dan karena ini juga ini kali ya Bang ya. Kita juga publik menunggu apakah Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Bu Mega. Ini juga saya hal kira, yang sangat iya. mungkin dalam 8 bulan ini ruang Betul. kosong ini loh saya Bang. kira nggak kalau itulah. Kenapa, Nggak Bang? mungkin. Kenapa, Bang? Nggak mungkin. Udah, Ibu Mega ini kalau gini-gini dia udah ambil sikap, ya. Nggak usah ketemu. Ini kan seorang ibu seperti Mbak Mega ini dengan usia yang juga sudah hampir udah 80 belum ya? Belum. Hampir 80 lah kita bilang. Seumuran Kan. abang lah. Menjelang 80 ini kan Opung Pandai udah 80. ya kekecewaannya kan udah sangat luar biasa, ya. Jadi saya kira nggak mungkin ada pertemuan antara Megawati dengan Jokowi. Lebih mungkin mana, Bang? Atau lebih tidak mungkin mana? Bu Mega ketemu Pak Jokowi atau Bu Mega bersama-sama dengan Pak Surya bergandengan tangan dalam melawan Ya hasil pemilu? kalau bergandengan tangan nggak, Mega itu gini aja dia orangnya. Ngapain gua mengorbankan harga diri kalau saya kelihatan lemah, kelihatan kalah. Mega tuh nggak mau seperti itu. Tapi kan gini Bang ya, kalau kita lihat ini ada kemungkinan yang jadi ketua DPR itu Golkar. Ada kemungkinan nih, tapi belum fix ya. Ya. Dan ini Terancam jadi ketua DPR. Iya, ya, terancam Profesor? jadi ketua DPR. Ini pukulan telak buat faksinya Mbak Puan tentunya di sini. Mbak Puan kan nggak mungkin jadi wakil ketua DPR atau jadi Iya. anggota biasa kan udah nggak mungkin. Nah, satu-satunya cara kalau Golkar yang menjadi ketua DPR itu mau nggak mau PDI bergabung itu kompromi itu menjadi sangat mungkin karena mencarikan tempat buat Mbak Puan juga jadi Menko lagi atau jadi menteri. Ya. Atau bisa Ri sebenarnya ketua MPR bisa loh Mbak Puan. Iya, Kalau misalnya ketua DPR ketua nggak jadi. DPR kan 4 pilar itu. Ketua MPR kan nggak sentral tip ketua DPR kan. Betul. Meskipun ini kan Ya. cari lebih ini loh simbol Mas, aja. apa Tapi kalau orang ruang untuk pantes-pantesan ini orang kan. kan bicara posisi ya kan tetap dihormati, ada tempat yang terhormat. Iya, iya. RI 5 loh. Fasilitas yang didapatkan itu sama ya Iya, kan. Ketua MPR tuh RI 5, Bang. Dari 5. Iya. Ketua DPR RI 6. gitu. Jangan iya. salah loh, Iya. kalau ada impeachment masuk ke MK setuju yang berperan itu ketua MPR MPR. ya betul. Oh, masa sih, Bang? Loh iya dong. Tapi Kalau kan ada- dalam 10 tahun belum tentu ada sekali itu peran itu. Itu kan Bang, itu masalah impeachment ini kan Abang yang paling berpengalaman menggulingkan Gus Dur ini kan. Tapi kan gini Melawan Bang. ya. hal yang Bang, ada di jalanan waktu itu kan. Kalau aku di sini agak-agak narsum nih, sorry ya Bang ya, Nah. bukan nggak host-host amat ya. Iya ya. Nah, tapi kan problemnya gimana pun pilihan semakin banyak kan semakin baik dalam politik gitu. Iya kan, ketua MPR kan mungkin memang tempat terhormat. Iya. Kekuasaan mungkin nggak banyak. Ya Iya. sekali 20 tahun juga belum tentu ada kejadian impeachment gitu kan. Ya kan kita setelah Bung Karno di-impeach kan diberhentikan, habis itu Pak Harto Iya. 32 tahun tuh Bang, baru ada kerjaan lagi ketua MPR yang agak Iya. serius kan gitu. Nah, habis itu ya agak dekat nih Gus Dur. gara-gara Abang ini kan bermain nih kan. Dan yang agak banyak kerja itu ketua MPR satu Gus Iya. ya. Dari mulai pemilihan presiden demokratis Iya. pertama di MPR, menggulingkan presiden, ketua MPR satu. Iya. Temannya Abang, Amin Rais. Iya. Yang kemarin ditolak salaman sama Pak Prabowo itu Bang. Ditolak ya? Enggak di Kesannya, kesannya ya. gitu. Nggak tahu Nggak betul. hangat, nggak sehangat dulu. Kalau dulu kan ada gini-gini Bang. Iya kan? Minimal pelukan kan. Iya. Nah, sekarang Tapi kayaknya memang Pak Amin berjarak sama Pak Prabowo sekarang ya di sterilisasi gitu kayaknya. Ya sebelum salaman. Iya. Sebelum salaman punya jarak. Iya, iya, pesalaman pun punya jarak Bang. Pelukan yang nggak ada jaraknya. Tapi balik lagi Bang, kalau kita melihat realitas politiknya, kalau aku sih mungkin saja dalam konteks ini aku ngelihatnya ya, PDI akan berbicara dengan Prabowo. Paling tidak berbicara karena paling tidak ini Maksudnya tanpa melibatkan Jokowi. dengan Prabowo dan dengan Jokowi juga mungkin Oh, gitu oke. kan. Kalau dalam konteks ini mungkin karena gini ya, kalau kita lihat seperti abang kita lihat ada
faksionalisme kan ada di PDI. Kita nggak bisa tutup mata itu. Kalau Bung Panda bilang kan udah nggak ada tuh Parkindo, udah nggak ada. Tapi pada faktanya pasti tetap ada dalam aksioma sosial itu adalah setiap kelompok besar selalu ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya gitu. Itu udah aksioma, itu udah nggak bisa. Nggak perlu kalau kita lebih uji. konkretnya kan, soal PDIP ini kalau saya nggak salah yang dengar kan faksinya itu, faksionalismenya itu sebenarnya lebih konkret. Ada faksi Mbak Puan yang lebih akomodatif, dan Prananda. ada faksinya Mas Anan yang lebih konfrontatif terhadap Jokowi loh, maksudnya. Betul. Yang lebih kayak sisi Bu Mega. Yang sangat kaku, yang sangat saklek. Sementara Mbak Puan ini kan gayanya Pak Taufik Kemas gitu kan, yang sangat akomodatif, teman abang lah, komunikatif kan. Dan memang PDI itu dari dulu dibangun dengan dua karakter ini, PDI Perjuangan ini kan. Bu Mega yang sangat ideologis, yang sangat prinsipil, yang satu lagi yang lebih kompromistis, yang lebih akomodatif gitu. Kita lihat video-video Pak Taufik ketemu Habib kan, ada tuh kan, pasti abang ada di situ tuh kayaknya dulu. Nah, pencalonan Ganjar menurutku adalah itu PDI versi ideologis. Nah, sementara sekarang apakah PDI versi ini masih akan punya pengaruh besar ke Ibu Mega atau tidak? Ini still question mark gitu. Menurutku ini akan ada revisi atau koreksi terhadap versi yang lama nih. Nih cara ente nih kalah nih kita ternyata nih. Informasi ente juga salah. Apa? Ya 1 putaran. Ganjar 1 putaran. Itu ada informasi gitu. Pasti ada lah. Kalau nggak ngapain ibu itu ngomong 1 putaran? Siapa yang ngomong ke ibu bisa ngomong? Ya banyak kan informasi, bisa dari Mas Hasto, bisa dari Nanda, bisa dari sumber informasi terpercaya di PDI itu dari mana? Bisa jadi Kepala BIN, kan Kepala BIN bagian dari PDIP kan? Bisa aja. Apa Bang? Gimana tadi Bang? Ya, Kepala BIN kan bagian dari PDIP. Wah, gimana tuh? Ya buktinya anaknya Pak BG ini kan calon di Jawa itu, menang Jawa Tengah kan? 1 Bang. Masa gitu? Sekarang Bang Fadil kabar Harkam juga anaknya di PAN nggak? Bang Fadil kan bukan bagian dari kepolisian, bukan bagian dari PAN. Nggak tahu aja kita PAN kan naik dari 6 jadi 7%. Kenapa? Inilah kalian. Jabar 9 anaknya. Masa dikasih tahu aku dukung PAN ya? Kan nggak mungkin ngomong. Ya kau ini nggak ngerti kau, nggak ngerti PAN kau. Kau ini total politik nggak ngerti politik. Tapi gitu. Kalau aku sih masih percaya akan ada koreksi terhadap faksi ideologis ini dari faksi yang kompromistis. Nah, ini karakternya adalah yang kompromistis ini rata-rata memegang jabatan-jabatan penting di DPR. Yang kompromis. Yang kompromistis karena siapa mereka aja tuh? Coba lo terus gua sebut. Siapa aja tuh? Puan. Ya Bambang kan? Pacul. Bambang Pacul. Ya kan? Puan dengan produk derivatifnya Ketua fraksi. Utut. Grandmaster, Republik Grandmaster ini. Trimedia Panjaitan. Sekarang kelompok yang tadinya ideologis, yang tadinya mungkin punya pengaruh untuk pencalonan Ganjar, itu juga sebenarnya itu kan orang-orang yang juga punya jabatan publik yang juga nggak kalah gede. Enggak, di DPR. Di DPR yang Kapoksik, ketua fraksi, ketua komisi. Ini ketua Banggar gitu kan. Itu kan karena gimana pun Dewan Kolonel lah. Ya, nature-nya orang di DPR itu kan harus bisa bicara sama semua kekuatan kan. Nggak bisa main sendiri di DPR gitu. Nah, ketika mereka harus dituntut kayak kaku dan saklek, komunikasinya di DPR pasti juga akan macet gitu kan. Kan lu bilang kan kelompok kompromistis mungkin akan dapat lu kalau di sana kok kompak, di sini berantem. Menarik. Dia tadi bilang antitesis ini. Dia kan tadi bilang kelompok kompromistis akan mungkin punya peluang lagi dan kelompok ideologis mungkin akan terkoreksi pengaruhnya ke Bu Mega kan primus inter pares Bu Mega ini. Artinya siapa yang berhasil demokrasinya di situ. Iya, siapa yang berhasil mempengaruhi Bu Mega. Kalau tadi Ari bilang kelompok kompromistis ini kan agar naik karena mereka memegang jabatan publik. Enggak kayak gitu. Lu bilang gitu kan tadi? Bukan, mereka jabatan di DPR. Jabatan di DPR yang membuat mereka terbiasa untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan yang ada. Kelompok ideologis yang tadi
ada di sini kan juga sebenarnya para pemegang jabatan publik tapi nggak yang di harus DPR. iya yang juga mungkin bisa mempengaruhi Bu Mega untuk bisa mengkoreksi keputusannya kan, tapi menaikkan kan yang mengoreksi value. itu gimana pun di dalam politik yang paling bisa mengoreksi itu kan hasil elektoral. Iya. Hasil elektoral ini udah jelas nih, PDI turun. Menurut lu kelompok ideologis pemengaruh Bu Mega yang tadinya berkontribusi pada Mas Ganjar akan lebih kompromis nggak dengan kelompok kompromis? Iya, akan mau nggak mau terima fakta elektoral. Iya. Dan ikut mempengaruhi Bu Mega untuk memberikan peluang yang lebih kompromistis gitu. Iya, karena dibenturkan dengan fakta hasil elektoral kan. Mau nggak mau. Ini kan susah dibantah. Suara turun, kursi turun, ya kemungkinan nggak ketua DPR. Satu putaran gagal. Ini malah kan, turun 16%. Iya kan. Jadi PDI Perjuangan di sini memang lagi mencoba untuk bergeser bandulnya gitu ya. Makanya di dalam konteks ini ya, misalnya kalau kita sebut tadi Bang Zulfan berkali-kali sebut Pak BG gitu kan, yang kita tahu salah satu promotornya Mas Ganjar dulu. Ya apakah dengan situasi hari ini kan sebagai manusia politik rasionalitasnya ya untuk menjaga eksistensinya tetap terjaga kan. Pasti lebih banyak dalam kekuasaan ya. Dalam kekuasaan. Ini menjadi pilihan yang sangat rasional untuk mulai berbicara dengan Jokowi ataupun Prabowo gitu. Ya. Nah, menurut gua salah satu titik komprominya adalah di antara dua kelompok ini pasti akan menemukan kompromi. Mungkin kalau ekstrimnya dia akan berbicara dengan Jokowi. Ini ekstrim yang kita bilang ekstrim kompromis. Dia ini siapa? Bu Mega? PDI berkeputusan kita akan ketemu dengan Jokowi. Ini ekstrim kompromis. Ekstrim konfrontasinya kan adalah kita oposisi. Tapi mungkin ada titik tengah. Kita bisa ngomong sama Prabowo tapi nggak sama Jokowi gitu. Ini mungkin aja. Gimana caranya ya? Win-win Bu Mega lah ya. Iya, tapi itu yang harus mereka temukan caranya. Saya mau negosiasi sama Pak Bowo karena Bu Mega sama Pak Prabowo kan sesama ketua partai. Kalau mereka nggak saling bicara, ini negara ini macet bos ngurusnya, ya kan? Jadi mereka akan bicara. Emangnya selama ini Mbak Mega kalau ketemu pun bicara enggak juga? Iya kan, paling enggak. Oh artinya Bu Mega. Paling enggak auranya enggak resisten gitu loh Bang. Jadi, artinya gini, Ri, Bu Mega mau bicara dan berkompromi dengan Pak Prabowo kalau Pak Jokowi out dari negosiasi. Nah itu satu juga. Tapi bisa jadi gini, saya mau sama Pak Prabowo tapi saya nggak mau ada Jokowi ikut campur di situ. Nah itu bisa jadi titik temu yang antara, artinya Pak Prabowo harus menyingkirkan Pak Jokowi dong sebenarnya. Nah, kalau tapi kan ingin ini mengambil Bu Mega. Ini kan dari dua kemungkinan itu tetap ada satu faktor yang sampai 8, kan kita bicara 8 bulan ke depan ya. Sampai 8 bulan ke depan orang ini masih memegang jabatannya yaitu presiden. Pak Jokowi masih jadi presiden. Yang mestinya biasanya ya kalau sudah ada pemilu hasil Pilpres kan dia jadi lemdak. Ya kan? Tapi nyatanya kan Pak Jokowi dengan tingkat approval rating yang tetap konsisten tinggi, kemampuannya untuk bisa diterima dan bernegosiasi atau diperhitungkan oleh para elit politik juga masih tinggi. Dia nggak lem sama sekali nggak lem nih. Nah, karena memang jadi dia nggak lemdak sama sekali gitu. Jadi apa bisa dia karena elit supportnya masih kuat. Nah itu makanya dalam konteks ini dia dalam konteks kita singkirkan Pak Jokowi, gue nggak melihatnya kayak begitu. Pak Prabowo akan bisa aja dengan bahasanya sendiri, mungkin diplomasi elit tingkat tinggi akan bicara, kira-kira maknanya gini, kalau ibu nggak ada di sini, saya nggak bisa geser pengaruh Jokowi. Jadi ibu harus ada di sini biar kita bisa kurangi pengaruhnya. Artinya gitu. ibu masuk dulu. Iya, gitu loh. Dari versinya Prabowo. Iya, kira-kira maknanya kayak gitu yang gue bayangkan gitu. Karena sebenarnya 10 tahun Pak Jokowi gagal, menurut gue ya, gagal memasukkan pengaruh SBY dalam pemerintahannya karena ada ibu. Clear itu. Dan setelah ibu quote unquote pergi sebentar, baru pengaruh SBY diakomodasi sama Pak Jokowi secara clear kan. Tapi kan belum tentu itu gagal. Bisa aja Pak Jokowi berusaha memasukkan pengaruh SBY, tapi kalau nggak diterima ya dia nggak berusaha keras untuk itu masuk gitu. Jadi
Jadi belum tentu itu sebagai kegagalan. Karena nggak gede kan. Iya, kan cuma itu 7%. kan. Maksudnya Pak Jokowi udah merasa cukup lah. Ya, cukup. Nah, tapi ini sebenarnya kan yang kita bicarakan ini, kita kan masih membicarakan tentang yang istilah Bang Zulfan tadi ruang kosong ya. Jadi kan kita identifikasi tadi kita inventarisir ya. Pertama tadi soal hak angket. Ini seberapa nih bergulirnya. Kemudian yang kedua tadi soal Golkar. Ya, seberapa nih bergulirnya nih soal Jokowi masuk sebagai ketua atau gimana. Yang ketiga tadi soal hubungan antara relasi Jokowi dengan Prabowo dalam 8 bulan ini seperti apa. Kalau ada bisik-bisik tetangga tadi. Masing-masing ini rentan untuk mendapatkan masukan dari sini, dari sini yang berpengaruh. Berpengaruh itu bisa aja imannya goyang semua ya, Mas? Bisa aja tambah kuat imannya, tapi bisa aja goyang dan berantakan gitu. Dalam 8 bulan bisa apapun bisa terjadi. Terus yang keempat soal PDIP, ya hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, seberapa jauh PDIP itu di dalam atau di luar. Kok saya jadi kayak host malah ya? Benar. Iya, jadi ada 4 kalau Anda yang ngomong kan kita nggak berani ngelawan. Setidaknya ada 4 isu nih yang kita identifikasi menjadi hal yang bola yang menggelinding selama 8 bulan ke depan. Variabel dalam ruang kosong ini. Iya, jadi bisa mengubah ininya kan lanskap dan warna politiknya. Konstelasi politiknya bisa berubah. Ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Pilkada serentak. Oh iya. Kan pendaftarannya September tuh. Betul. Iya. Itu pasti akan ngomong tuh semua elit ini kan. Iya. Akan bercakap-cakap, akan berkompromi dengan. Disitulah barisan nasional ini relevan ya Bang ya. Dan juga tadi ada yang nggak masuk tadi barisan nasional gimana? Oh iya soal Barnas. Itu kan agenda Anda harus agenda juga itu agenda itu. Itu bagian dari tadi soal relasi Jokowi dengan Prabowo kan. Kita bisa termasuk Anda harus seperti ini karena relasi Anda dengan orang yang dekat dengan Barnasnya. Ya. Jadi ini memang pertanyaannya kemudian kira-kira kalau yang paling buruk terjadi apa? Jadi kan kita sekarang ini lagi bukan mengkhawatirkan lah. Merenungi mengenai 8 bulan ke depan ini akan terjadi apa. Dari keputusan KPU yang sudah disahkan menuju Oktober itu kira-kira kemungkinan terburuk itu seperti apa, Bang? Apakah kemudian hasil pemilu bisa berantakan atau bagaimana? Jadi yang sebenarnya ujung dari yang kita khawatirkan ini apa? Ini kan sebenarnya kuncinya ada di Jokowi. Oke. Ya. Apakah Jokowi ini happy nggak dengan hak angket? Oke. Ya nggak mungkin happy lah. Nah, kalau dia nggak happy, berarti satu hal selesai. Oke. Iya kan? Gitu. Nggak happy dia. Karena tujuannya pemakzulan kan? Ya kan? Berarti Jokowi ini akan berjuang bagaimana caranya hak angket itu tidak terjadi. Oke. Di situ juga Prabowo. Ya kan? Partai-partai pendukung 02. Itu pastilah. Nah, mungkin ada kompromi antara tadi Pak P3, Nasdem dan apa satu lagi? PKB misalnya. Walaupun PDIP PAN bukan PKB. Oh, PAN. Sorry, ya. Jangan lupa itu. Tadi partainya siapa dia sebut tadi? Fadil. Anaknya. Bukan putrinya. Ada anaknya Fadil di situ. Iya, terus Abang bilang simpulkan kepolisian ke PAN kan gimana logikanya? Enggak ada, anaknya Fadil di situ. Iya, terus kesimpulannya ya kan PAN kan? Iya. Ya makanya partai PAN. Bambang siram air panas. Banyak kali nih, Bang. Apa tadi kepotong-potong tadi? Iya, pokoknya angket kalau Jokowi nggak setuju, itu barang itu nggak jadi. Kalau menurut saya ini nggak jadi. Oke. Gitu kan. Karena udah pasti Jokowi udah pasti nggak setuju, ya kan? Karena tujuannya pemakzulan. Ya. Tapi kalau tujuannya membatalkan Pilpres tapi tidak pemakzulan bisa juga setuju Jokowi. Menarik. membatalkan Pilpres. Ya ikut. Gue susah cabut nih gara-gara joke reclining ini, Bos. Loh kan ini kan kita analisis. Iya. Kita bicara ngobrol-ngobrol biasa kan. Aku interview Beethoven aja lah Bang. Kalau di warung kopi kita ngobrol kan macam-macam bisa terjadi. Iya. Misalnya. Ini kan namanya bicara politik kan bicara kepentingan. Ya kan? Yang selama ini sudah terjadi baik terhadap Prabowo, terhadap Jokowi, terhadap Surya Paloh,
terhadap Bu Mega segala macam kan itu terjadi. Artinya yang paling sebentar. Artinya yang paling mungkin masuk angin tuh Pak Jokowi dong dalam kalau tesisnya Bang Zulfan kayak gitu. Karena penentunya Pak Jokowi, bukan Pak Luhut, bukan tadi yang Abang sebut macam-macam itu. Yang masuk angin tuh mungkin bisa Pak Jokowinya dong. Kena bisik. Iya. Yang kena bisik. Ya bisa aja, karena kan kalau bicara pemakzulan kan kepentingannya Pak Jokowi paling dominan. Iya, tapi kok bisa saya kok agak sulit membayangkan Pak Jokowi nggak happy dengan hasil Pilpres, karena kan ada Gibran di situ, Bang. Jadi maksudnya dia memang pasti anti lah terhadap pemakzulan. Tapi kan kalau arahnya itu angket itu pembatalan hasil pemilu, maksud dia relax gitu kan nggak mau juga dia. Kan Gibran bukan presiden. Iya sih. Wakil presiden. Bang, ini sabun apa segede ini? Kan nanti kan bisa diproses lagi. Oke. Tidak ribut-ribut. Yeah. Kalau pemilu selanjutnya, karena tidak lagi bicara MK. Dari segi umur udah memang sudah masuk. Mau MK atau tidak MK kan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang pada intinya kita lihat ada dua tadi. Oke. Ya. Itu kalau angket ya. Sekarang soal Golkar. Nah, soal Golkar seberapa jauh itulah tadi soal spekulasi Jokowi. Itu tadi kan kita udah bicara bahwa Golkar ini membutuhkan Jokowi. Itu pasti. Ya. Golkar membutuhkan Jokowi. Jokowi juga membutuhkan Golkar. Iya kan? Itu yang paling penting karena dia nggak bisa kemana-mana kecuali ke Golkar. PDI nggak mungkin. Kalau ke Nasdem terlalu kecil. Kalau ke PAN terlalu kecil. Kan bisa digedein, Bang. PDI aja, PSI aja bisa. Ini kayak cerita orang Batak. Semua binatang di laut bisa dimakan. Semua binatang yang berbuntut bisa dimakan. Kecuali cicak. Mengapa? Terlalu kecil. Itu mantap banget buat closing sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kita close sekarang. Harusnya Bang tahan dulu buat closing tuh. Udah. Nanti diputar-putar. Nah, jadi kan gitu. Kalau mau ke Nasdem, ke PAN, kemana lagi, ya kan? Kan terlalu kecil. Yang baju yang pas buat Jokowi itu adalah Golkar. Harusnya PDIP kan gitu, tapi nggak mungkin Golkar. Atau tadi kalau yang tadi soal Barnas itu bisa aja ya, kalau ada koalisi permanen diketuai Pak Jokowi bisa aja gitu. Ya, mungkin harus mengganggu Golkar ya. Iya, harus mengganggu. Iya, artinya mengganggu dalam pengertian mengeksekusi kan? Ya, status quo kepemimpinan Golkar ini masih Barnas ini bisa mengganggu semuanya. Kalau itu jalan mengganggu semuanya. Mengganggu semuanya. Mengganggu Pak Prabowo karena eksistensi Prabowo sebagai presiden terpilih, sebagai presiden Republik Indonesia punya kekuatan eksekutif kan ada matahari lain nih. Ketua koalisi yang membawahi partai-partai pendukung pemerintah. Iya, tapi itu saya kira untuk partai-partai ini kan beda koalisi. Di ini aja berantakan. UMNO itu kan berantakan akhirnya di Malaysia itu. Ya, tapi kan itu parlementer, Bang. Ya kita ini parlementer bedanya apa sih DPR kita ini, partai-partai kita ini? Multipartai juga. Berantakannya kan juga baru-baru ini, Bang. Dulu kan zaman Mahathir ini solid sampai Najib ini kan. Nah, iya, kalau kita baru mulai sekarang itu lebih gampang lagi rontoknya, apalagi yang dulu aja udah kuat rontok, apalagi yang baru. Makanya logika kau ini nggak ngerti UMNO kau. Satu, kedua itu udah dibangun lama sekali kan. Zamannya Datuk Musa Hitam, sebelumnya lagi Abdul Razak. Bukan Abdurrahman. Oh, Abdurrahman. Tuanku Abdurrahman. Daud Bre. Dibangun bisa zamannya. Daud Bre nggak ikut? Daud Bre. Itu UMNO di Aceh. Koalisi P. Tapi ada satu hal lagi yang juga menurut saya penting adalah dalam 8 bulan ini juga akan terjadi pertarungan sengit antara faksinya orang lama dengan orangnya Jokowi. Yang di mana? Di internalnya Prabowo gitu. Orang lama versus orang Prabowo baru. ya? Iya, orang lama versus orang baru. Orang lama ini mulai tersingkir. Tersingkir sih agak sulit ya. Ini internal competition, Bang. Melihat Pak Prabowo yang selama ini memang teruji dalam mengelola pasukan ya, karena kita lihat orang jadi anak buahnya dari 92, dari sejak
di tentara, udah jadi anak buahnya sampai hari ini masih jadi anak buahnya Pak Prabowo. Orang lama ini sulit tersentuh gitu di Gerindra. Tapi problemnya kan di dalam kontestasi elektoral dalam 3 kali pencalonan Pak Prabowo dan kalah terus kan. Jadi mereka merasa rasa sakit yang bersama-sama ini dalam waktu yang cukup panjang gitu. Nah, tiba-tiba ada kita tahu prinsip dalam politik kalah itu anak tiri, menang itu anak kandung kan gitu Bang. Ya kan ketika jadi pemenang ini orang masuk semua. Orang datang semua, berbagai macam kepentingan datang, itu muncul culture shock juga, terkejut badan juga kan Bang. Itu saudaraku ini kan sama dengan PDIP. Anak kos-kosan zaman waktu 99 kan. Abang kan dibilang anak kos-kosan ini itu kan. Abang anak yang baru datang juga kan 99 itu kan? Enggak dong, saya kan udah dari 95. Tapi Ya kan, abang dulu di 94 tahun doang. Bukan. abang dulu diidentifikasi sebagai anak kos-kosan. Kalau saya masuk sebelum ada PDIP. Kalau mereka ini yang dibilang kos-kosan ini kan masuk setelah PDIP jadi. Abang nggak masuk tuh yang geng Ya, kos-kosan. nggak masuk lah. Kita maki-maki siapa yang bilang kita. Kalau bilang kita kos-kosan. Iya kan? Abang kan Kita ikut kontrakan 27 Juli kok. Iya. Abang kontrakan 20 pintu ini kan. Abang ikut bikin yasinan di kebagusan ini bareng kan? Belum ada PDIP waktu itu. Iya, Aliansi Tasawuf Independen ini Bang kan. Tapi yang disebut oleh Ari tadi ya soal kemungkinan internal competition itu menurut saya kok terjadinya setelah 8 bulan. Maksud saya itu justru malah peluang terjadi itu setelah sekarang 8 bulan terjadi. Sekarang kerasa betul bisa ya? Malah Karena ya? klaim-klaim kan. Oke. Itu ke Budi itu yang ngeklaim lagu Oke Gas aja ada 13 orang ke Budi itu. Oke Gue Gas gue yang nih. bayar nih, gue yang bayar. Entah si penyanyinya yang terima semua kuitansi ini kan, atau emang orang ini ngaku-ngaku, kita juga nggak tahu gitu. Iya. Nah ini yang terjadi hari ini dan Ya kita ngalami lah. Semua dulu yang anti Megawati pada zaman Orde Baru, ketika menang Megawati semua itu promek semua. Nongol itu. Kita kan dulu kan di ada tenda tuh dulu. Pasang tenda karena tamu kebanyakan yang datang, ada yang nongkrong, ada yang megang tiang tenda, termasuk bosnya dia itu. Ya kan? Nggak usah kita sebut lah. Bos tertinggi itu kan. Itu kan dulu duduk di bangku kecil, kalau kita lihat begini aja kayak orang bego ya kan. Bos tertinggi dia ada 2 Bang. Siapa? Peter Gonta. Itu di bawah bos tertinggi. Yang satu lagi Pak Jokowi kan dia kan. Bukan. Dia kan orang istana Bang. Kan dulu belum ada kan belum ada Pak Jokowi. Nah makanya itu abang klarifikasi, itu bukan Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi ya, dong. berarti satu lagi dong. Di atasnya Peter Gonta lah. Iya. Lanjut. Iya kan? Yang jualan singkong Bang. Iya. Masa jaga tenda? Bukan jaga tenda, duduk di bawah tenda nggak bisa masuk ke dalam. Dia koordinator catering kok. Ngurus tenda catering. Ngurus catering. Oke, lanjut. Jadi apa tadi soal orang datang ke Bu Mega, internal rivalry, internal competition. Iya, jadi abis itu banyak kan orang masuk macam-macam tuh. Nah, akhirnya manuver-manuver untuk menjadi caleg, masuk lewat Pak Taufik, masuk lewat sini, masuk lewat sana, macam-macam kan. Itu orang-orang baru semua. Nah, orang-orang yang tadi mereka menang di Padang karena tukang beca, hilang. Yang di Padang itu calonnya tuh tukang beca, tukang tampal ban, makanya menang. PDIP yang dapat kursi 2 di sana kan. Tokoh lokal tuh dianggapnya Bang. Ya kan. Di Badung itu katanya montir bengkel dia jadi ketua DPRD kan Bang. Begitu menang, mereka ini kan nggak bisa melobi. Nggak bisa lobby, nggak bisa, ya kan? Melakukan manuver-manuver supaya hilang kan. Masuklah orang-orang baru. Itulah kalah PDIP tahun 2004 itu. Itu kan gara-gara ini juga Bang, kan banyak yang dipenjara waktu itu Bang. Gara-gara ada orang lagi rame-rame mungkin kan karena nggak tahu. Bukan, itu caleg 99 Bang. Iya 99 di 2004. Sepertiganya kan banyak yang gugur. Enggak, Opung beda. Kan 2004. Opung pasca 2004. Enggak, Kasus lain. Ini kasusnya setelah 2004. Iya. Nah kalau ini kan
Ini orang kawan-kawan ini kan nggak tahu Bang, administrasi main tanda tangan Ya. Dan banyak kena itu di DPRD pula. DPRD yang banyak kena. Terima aja dulu amplopnya Dinda. Iya. Gitu-gitu ya kan. Kan nggak ngerti Yang itu paling tuh jago boleh siapa? nggak boleh. Yang paling jago yang paling lama di parlemen. Iya. Ya Golkar waktu itu kan. Iya, Punya Golkar udah pengalaman. ngerti administrasi. Iya. SPPD ini main tanda tangannya kena angkut Iya. Bang kan kawan-kawan nih kan. Kita diajarin Golkar juga. Iya. Gimana? Waktu kita di DPR dulu. Gimana Bang? Hati-hati. Terimalah amplop kuning aja. Kalau amplop putih hati-hati. Kalau amplop kuning itu kan ada stempel DPR. Berarti honor atau apa. Iya. Sah. Sah. Kalau yang putih hati-hati. Tapi kita lihat amplopnya ini tipis, yang putih tebal. Kadang-kadang diakali juga amplop yang tebal putih itu ditukar. Masuk ke amplop kuning. Isinya tetap putih ya. Isinya tetap putih. Iya kan? Kan kalau putih ini biasanya isinya kan falas Bang ya. Iya. Udah falas tebal pula ya. Tebal pula. Nah, Ya jadi ya itulah internal competition ya Bang ya. Oke. Dan itu nature-nya kekuasaan kan memang kayak gitu. Iya. Artinya biasa. nanti berarti gini, warungnya itu di warungnya Prabowo nanti 5 tahun ke depan itu siapa? Lapak siapa yang buka warung itu nanti? Apakah Prabowo buka warung? Pasti. Apakah Pak Jokowi punya skala warung yang sama nih dengan Pak Prabowo nih? Sehingga orang bisa daftar lewat warungnya Jokowi atau warungnya Prabowo. Atau ada Warungnya warung-warung. Jokowi siapa yang jaga? Nah, Siapa Bang? Jadi kalau saya begini, ini di luar warung dulu ya. Jadi kita bicara rumah dulu nih. oke. Ya, kalau kita lihat, kalau ini misalnya Warung juga banyak yang di rumah, Bang. 8 Warung-warung bulan ini Madura banyak, Bang. mulus, artinya 8 bulan sampai 20 Oktober Prabowo dilantik. Barisan Nasional terbentuk. Koalisi permanen. Koalisi permanen, 4 lagi nih. kan, koalisi permanen terbentuk. Abang yakin, Bang? Ini kita bicara yang Bang, normal dulu. Bang, yang ada aturannya ya di Indonesia ini ditekuk-tekuk orang, apalagi yang nggak ada aturannya Bang Barisan Nasional nih. Nggak ada aturannya gimana caranya argumennya Jadi Bang? di sini saya melihat kalau ini mulus berarti kekuatan Barisan Nasional ini kepentingan Jokowi juga, kepentingan Prabowo untuk memperkuat koalisi permanen ini, untuk membangun keberlanjutan. Buat Jokowi ini kan paling penting begini, legacy apa yang sudah dia bangun sekarang, IKN dan lain-lain itu berjalan, tetap berjalan. Ya. Nah ini komitmen ini kan dilihat kepada Prabowo serius nggak di dalam keberlanjutan ini, ya kan? Nah kalau ini dilihat tidak serius, di sini mengganggu hubungan Prabowo sama Jokowi. Itu di situ dilihat konsistensinya di mana. Nah kalau misalnya, wah ternyata sebagian aja nih, sebagian lagi enggak, ya kan? Tapi kan ada proyek-proyek strategis. IKN strategis, infrastruktur itu strategis, hilirisasi itu strategis. Nah kalau itu tetap berjalan pada masa Prabowo dan Prabowo komit di situ, saya kira Jokowi pasti akan Tapi dukung. balik lagi kalau soal Barisan Nasional ini aku terus terang masih perlu diuji logikanya itu Bang. Ya. Karena kita tahu nih, misalnya pilkada aja di Indonesia gitu ya. Surat rekomendasi udah turun ke Abang, Om Sahal bisa dapat surat juga yang sama kan isinya kan. Oh, jadi Dari bukan partai. tanah aja Iya, dari sertifikat partai. double dia. Karena partai akan sangat inward looking ketika itu soal eksistensinya. Dia akan sangat menjaga sangat protektif, sangat menutup diri ketika itu hal-hal yang berkaitan dengan eksistensinya. Tapi itu hanya gitu. bisa jadi di Golkar. Kalau di partai lain nggak bisa. Oh, partai lain banyak, ada Bang. Bang. Aku pengalaman kok beberapa kali. Iya, tapi yang jual beli rekor. iya, Apalagi tapi PPL maksud ini saya yang dipegang banyak beda itu ya adalah dengan peta keputusan nasional. ketua umum partai dan sekjen. Nah itu pun bisa berubah Bang masalahnya. Berubah Bang. bisa. Iya. Tetapi tidak mungkin beralih ke yang lain. Double, Bang? Hah? Abang Double waktu jadi mungkin, ketua Bang. partai gimana? Di Nasdem, Bang? Bang. Pernah double? Iya, nggak? Mungkin. kalau double kan artinya salah satu bisa tidak sah, Tidak sah. ya kan? Betul. Nah ini kan tinggal kalau dilihat ada cacat-cacatnya. Cacatnya itu macam-macam. Salah double
salah satu ada yang tidak sah, 2 orang ini suruh kelahi dulu. Iya. Kelahi dulu kamu berdua. Nanti kan dilihat setorannya berapa. Iya. Nah, itu kan begitu. Iya, memang Jangan-jangan ada pula sertifikat muncul rekom Ketua Umum Partai Demokrat Muldoko ini keluar surat ya. Aku itu Bang, jujur aja Bang, bikin podcast ini karena udah frustasi jual beli rekom ini Bang. Gak pernah margin kita, dapat capeknya aja. Capeknya gimana nih? Suruh nunggu-nunggu ya? Sumpah amplop hadiah pun gak dapat. Gak dapat. Minum terus, minum teh manis terus sampai diabetes kita Bang. Itu beneran tuh sebelum Budi sama teh pucuk soal diabetes ini. Aku tuh nungguin rekom dulu Bang. Minum teh manis terus Bang, minum kopi. Cerutu yang palsu aja. Abang kan kita tahu Bang ya. Kita kan pengalaman ngurusin orang pilkada lah gitu. Itu kan nungguin ketum tuh kayak nunggu Dan gak jelas Bang. dan bisa aja Ria datang nih ketum atau pengurus partai gitu. Oh yaudah, lu temuin itu dulu. Oh itu masih mending Iya. bro. Itu Kita udah seharian nunggu tuh. Itu udah santai bos. Udah seharian nunggu. Ngobrol sama admin ini nggak jelas kan. Minum kopi terus. Sama security udah kenal lo ya. Security udah kenal. Orang yang kita cari lewat aja bos. Bro katanya, gue masuk dulu ya. Dia lewat aja orang yang kita cari tapi gak ngajak ngomong. Kadang-kadang gini pula, ketua umum masuk, waktu kita lapor, dia panggil anak buahnya kan, sini, kau urus saja tapi jangan terlalu serius. Oh gitu Bang ya. Karena kita udah punya pilihan yang lain, tapi pelayanan psikologis saja kan. Pelayanan psikologis. Udah lama gue gak dengar ini istilah layanan psikologis. Jangan sampai kena mental health kawan keluar dari kantor partai kita deh. Ada bos kejadian bos di salah satu partai ini. Ini soal rekom nih ya, Bang. Jadi rekom ini Bang, kawan ini minta duit lah masih calon ini, makelarnya, ya kan? Udah kasih duit, ya kan? Kasih duit, segala macam udah dikasih, ya kan? Habis itu rekomnya ternyata udah dapat nih, double. Yang punyanya orang ini nggak disahin Bang, ya kan? Si makelar ini stres dong, udah terima duit kan, udah pusing dia kan? Dia punya rumah. Nggak laku-laku dijual, dia kasihlah jaminan. Kayak minta duit, dia kasih duit ini kan. Karena udah kepake. Malah kejual rumahnya. Masalah rekom-rekom yang gagal, Ahmad Sahali juga punya cerita bos. Lu masih nggak ingat 5 tahun lalu di T1 nih? Oh iya, ini saksi. Gimana ceritanya? Mendampingi Ya, nih, kan melakukan pendampingan psikologis juga. Itu rekomnya level tertinggi tuh. Iya kan? Anda Dulu juga kan pernah saya bersama timnya Pak Mahfud. Iya. Nah, coba cerita dulu. Jadi ini ceritanya kan sudah kan kalau menurut berita kan sudah ngukur Udah baju. 2014. Iya, 2019. 2019. Jadi kami bersama timnya Pak Mahfud, saya lah bersama timnya sama Pak Tony Mahfud. juga tuh ya Om ya. Iya, Siapa aja pokoknya- tuh? Siapa aja personil waktu itu? Kenapa Anda mendampingi dan sudah seberapa yakin? Pak Iya Mahfud? banyak lah itu nggak usah disebut Oh, lah, iya. tapi ada beberapa yang ini. Nah, sudah menunggu di T1 kan di Tahu. di basement. Saya gitu juga kan. diundang itu. Iya, jadi Pak Mahfud sudah wawancara ke wartawan macam-macam. Oh, kan memang paginya itu sudah ada dari istana itu ditanya ini ejaannya yang benar apa? Nama Pak Mahfud MD itu gitu. Itu kan artinya sudah fix banget gitu loh. Iya. Baru tiba-tiba jam 3 sore tahu-tahu ada muncul, wah nggak jadi gitu. Pak Mahfud sendiri sampai bingung. Oh, jam 3 sore tuh Mas? Jam 3 sore. Anda mendampingi tuh? Iya, ya kita semua kaget di situ karena kan wah ternyata info yang masuk berubah. Tapi kan belum terima duit kan? Nah itu Yang terima duit ini kita yang baru repot. terima sholawat. Mas, jangan-jangan itu perintah dari istana gitu. Kau urus dulu, tapi jangan serius-serius kali. Layanan psikologis. Kau urus dulu. Jadi itu rekomnya tuh udah betul-betul sudah hampir nyaris gitu ya. Iya. Kasih dulu Tapi hampir layanan nyaris itu psikologis. belum. Iya makanya. Nyaris itu belum ya? Nyaris itu belum. Tapi memang kan tujuannya saya ngerti Barisan Nasional ini biar memastikan proses-proses yang absurd-absurd begini kan sebenarnya kan dari pusat maupun ke daerah gitu. Supaya satu seias kata. Saya sekata dan lebih ada kepastian karena dalam proses rekom tuh ajaib-ajaib loh itu. Iya.
orang udah happy gitu. Polisi di daerahnya berubah-ubah. Berubah-ubah karena Tadi nggak ada udah Belum kepastian. dan Barisan Nasional itu artinya memang ini sangat DPP heavy kan. Padahal ini kan DPC, DPD kan punya suara. Enggak, Din. Nggak punya suara, Punya suara. aspirasi gitu loh, Ri. Suara. Semua kan teken juga pasti ketum. Tapi nggak berani juga punya suara. Tapi ini yang kita bicarakan ini kan kembali ke soal tadi ya, soal 8 Untuk bulan. ada doktor kandidat ini, Bang. Jadi ada lebih struktur lah. Jangan Soal diulang-ulang 8 lagi bulan tuh. menuju 20 Oktober. 20 Oktober ya, Bang ya? Itu kan yang kita bicarakan ini kan betapa uncertainty di dalam politik Betul. Indonesia itu kuat. Bahkan ketika sudah ada Satu anggapan aja secara formal kepastian, itu aja bisa dibikin nggak pasti. Gitu ya, Bang ya? Iya, iya. Jadi ini ya contohnya tadi yang Pak Mahfud itu kan katakan aja dari pihak istana kan paginya sudah pasti. Paginya. Iya. Kita nggak bicara pergantian hari loh. Iya, iya. Kita berbicara pergantian jam, menit. menit gitu. Iya. Jadi hal yang sudah pasti Ada saksi itu ya. bisa dibikin nggak pasti sorenya. Saya untung belum sampai di perjalanan. Oh, abang di jalan. Diundang. Menuju ke sana, Menuju ya, ke sana. menuju ke Tesate. Aku jadi- mewakili faksi apa waktu itu, Bang? Ya kan kawan-kawan HMI banyak. Iya, Ada oh iya. Erwin Singajuru. Kan Pak Mahfud ketua kami, mantan ketua kami ya Bang ya. Masih lah. Oh waktu itu masih. Koordinator kami. Koordinator dia. kami ya betul-betul. Jadi itu artinya kalau kita bicara mengenai 8 bulan ke depan, ini kita jangan kemudian seakan-akan semua sudah kelihatan karena ini kelihatannya cooling down, sudah landai, sudah apa. Itu tidak terjadi hal-hal yang bisa mengubah skenario semuanya gitu Bang ya. Aku jadi yakin gini Om. Kenapa orang lebih kena dengan keberlanjutan gitu? Bayangkan kalau sekarang yang menang perubahan tuh. Wah, lebih resah lagi. Lebih absurd lagi tuh. Ini yang jualan keberlanjutan aja absurd apalagi jualan keberlanjutan. Iya, benar-benar. Iya kan, coba bayangin loh itu. Bisa kacau. Bisa lebih kacau lagi pasti. Untung Abang out dulu dari Jadi mungkin yang perubahan ini dulu. jangan-jangan yang perlu kita perlukan ini adalah soal coping mechanism dengan ketidakpastian yang terlalu mengintip di setiap tikungan, ya. Padahal seakan-akan ini sudah pasti, ya kan kita harus siap-siap Artinya menghadapi. Oh, kalau gitu jangan kagetan. Ya. Ini Pak Harto ini penting ini. Iya, betul. Jangan Kembali kagetan, ke wisdom lagi nih ya. jangan gumunan, ojo dumeh. Jangan Makanya saya mentang-mentang. melihat angket ini terus terang aja. Angket lagi balik. Enggak. Kan konteksnya tadi. Oh, Tikungan pertama ini kan angket nih. Iya. Ya kan? Ketemu pertama ini angket. Nah, angket ini bisa jadi, bisa tidak jadi. Nah, kalau ini jadi, ini akan terus besar. Ini kan bisa jadi chaos kan? Tapi chaos yang terkendali. Oke. chaos yang terkendali ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Iya. Sama tuh. Ini kalau pemilihan tuh aklamasi yang terbatas. Chaos yang terkendali itu kan berarti ada maestronya. Iya. Ada Abang yang- ini udah kayak orang Jawa, Bang. Ya kan? Demokrasi tapi terpimpin kan. Nah, jadi chaos terkendali. Di Indonesia bisa tuh chaos terkendali. Iya. Nah, Udah Jadi nanti politik Jawa, Bang. bisa aja ada polisi tentara mati 2 orang, ya kan? Astaga, Ada, Bang. Bang. Ini nanti di tit ya. Di bip ya. Loh, bisa jadi ini politik demonstrasi kok. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian itu kan terjadi ketegangan-ketegangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Wah, ini sudah ada korban nih. Aduh, Ya kan? Aduh. Kalau udah ada korban seperti ini, masa kita mau chaos terus? Bang. Nah, tapi siapa yang menciptakan misalnya pihak mana yang melakukan apa tadi korban dari Polri ataupun korban dari TNI? Bang. Iya kan? Bisa Kenapa harus terjadi. 2 kalau kenapa enggak siapa Dinda Abang lah tuh siapa? Kejaksaan Bukan, sama bukan, bin bukan. juga, kejaksaan Nggak sama ikut. Pol Nggak lebih ikut. gampang. Nggak ikut. Iya. Nah, jadi Basarnas nggak ada korban. Jadi kalau apa kita gitu. lihat di sini nanti kalau ini sudah menjadi korban, ya kan? Orang kan takut. Wah, ini polisi tentara jadi korban. Bisa dua-duanya marah. Yang mana nanti yang kena sikat? Siapa yang mengorbankan mereka? Itu akan berhadapan dengan polisi dan TNI. Gitu loh. Kondisi itu kan bisa terjadi. Dan ini sering sekali kan hal-hal seperti ini. Apakah itu terjadi dengan sendirinya
ya kan? Atau dengan rekayasa, itu kan nggak tahu, bisa saja. Ya. Rumit tapi Bang. Tapi pertanyaan yang Nah, ada paling yang rumit prinsipil. sama intelijen. Ya, Kenapa polisi, tentara, BIN nggak ikut kata Bang tadi? Ya kan tadi intelijen banyak. Oh, Intelijen kan bukan di BIN aja, di lembaga-lembaga Oh, iya, negara. nggak ngerti intel kau. Oke, Iya. ini kita tikungan yang tadi, tikungan soal angket. Terus tikungan berikutnya, tadi soal bisik-bisik. Ya, bisik-bisik yang bisa mempengaruhi, bisik-bisik tetangga lah istilahnya Bang Zulfan itu. Yang bisa mempengaruhi dinamika hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Ya itu bisa terjadi. Makanya saya katakan tadi, kan kuncinya itu bagi Jokowi keberlanjutan. Ya. Nah, nanti kan dibicarakan keberlanjutan itu di ekonomi apa, di politik apa, ya kan? Dalam aspek hukum itu apa? Ya. Itu kan dibuat nanti. Nah, ketika di antara subjek-subjek ini, subjek yang mau dibicarakan itu, ya, kemudian terjadi ketidaksepakatan atau dilihat tidak konsisten, nah, itu kan bisa terjadi juga chaos di antara elit. iya. Nah, chaosnya di antara elit bukan di rakyat. Tes terbatas ini Bang. Iya. Nah, terbatas tapi Chaosnya terkendali. Iya. Salah lu. Tes terkendali. dikendalikan kalau ini. Bukan. Bang, ini Chaos karena yang dikendalikan. Kau Bang, ini nggak ngerti. Bang, ini karena udah politik setengah kau. lapar juga nih Bang kita Bang. Ayo, Dari tadi makanya. Abang ini Satu lagi ini koreksi sih Bang buat policy ya. Jangan terlalu lama antara pemilu presiden, Iya. pengumuman dengan pelantikan presiden baru. Bos Ini kan asumsinya kalau panjang 2 putaran nggak lama loh. Ini Iya. asumsi karena Kalau 2 putaran nggak lama. Lama loh. juga. Makanya Juni. masih 2 putaran. Juni, Ah, proses pengumuman sebulan. Juli. Juli, MK. Agustus, September, Oktober 2 bulan cuman. Ya, kan nggak boleh begitu dong. Dibikin gini, kalau satu Dua putaran. dua pelantikannya fase. kapan, gitu. Nih coba ya kita lihat Iya. ini ya penanggalan ini ya Bang. Nah, Nggak bukan bisa, itu, Li. nggak bisa kalau gitu. Bud, Bang. Bud. Harus pas 5 tahun kan. Budi, kita Oh, jangan iya, bahas iya, itu betul. dulu. Ini fasenya. Aku tahu Iya. maksudnya Pak Kiai ini. Kalau misalnya satu putaran, ya kan setelah diumumkan Maret, Iya. langsung April Iya. dilantik presidennya. Betul. Ya Ya kan? kan nggak mungkin. Kalau 2 Nggak putaran, mungkin 5 tahun, Nggak Bang. mungkin harus 20 Oktober Bang. Iya. Itu Nggak Abang boleh sebagai lebih sehari itu. mantan nah, kalau gitu anggota kenapa MPR, pemilunya kita undurkan? Lah kan asumsinya 2 putaran Bang. Dengan 3 Iyalah. calon, prediksinya 2 putaran. Seperti kata Anies Baswedan, saya nggak pernah bilang 1 putaran. Saya memprediksi kita 2 putaran. Gitu. Dan Udah. logikanya kan sampai Make sense. 2 bulan lalu kan masih 2 putaran. Sebelum Abang akhirnya mendeklarasi Mr. Q 70% 1 putaran, Abang 99%. Apa 99%? 100%. 100%. Hasan Nasbi yang 99%. Iya, 100%. Iya, jangan dibalik-balik. Kan kalau Juni kan normal. Relatif. Ya, Juli ya. Juni ya kan Ya, 26 Juli. Juni pemilihan putaran kedua. Heeh. Ya kan normal Bang kalau Agustus nanti Juli. baru ada presiden terpilih. Bukan Agustus, Oktober. Iya, presiden terpilih itu maksudnya udah Diumumkan. ditetapkan oleh KPU. Ya kan diumumkannya Juli dong. Betul. Pemenangnya. MK Kenapa? MK. Kan harus MK kan MK 2 minggu. Ya udah let's say Juli lah. Ah, ya kan ngerti let's say. MK juga kau. Terus September, Oktober Iya gitu kan ya. nggak lama-lama amat, masa transisi 2-3 bulan kan fine lah. Terus ngurus pilkadanya kapan? Iya. Ya apalagi pilkada. Nah, ngurus Benar. pilkadanya kapan? Repot sekali ini. Makanya Repot. Bang, masih semuanya pemilih itu kalau dia- nggak diatur secara rasional dengan akal sehat, begini jadinya. Iya. Kita bilang 2 putaran nih, Iya. mau di sini. Nah, pilkadanya gimana? Siapa yang ngurus nih? Presiden yang mana? Ini udah bicara soal Ya mau Presiden pindah. Jokowi lah Bang sampai Pendaftaran Oktober. pilkadanya Presiden Jokowi. Nah, Pas pilkadanya udah Presiden Prabowo nanti kalau dilantik. Iya. ya gua nggak ikut-ikut, tiba-tiba gua lantik aja gimana kata Prabowo nih kan? Iya. Tadi kan pro. Abang ini Kemarin gua nggak ikut-ikut. Ya kan? bukan gua, bukan gua. Bener juga ya. Bisa bukan keputusan baru, pilkada kita tunda 3 bulan lagi. Bang, jadi kayak ini Bang ya, dulu Panglima TNI Bu Mega jelang detik-detik akhir memilih Jenderal Riamiza Triakudu, kemudian dibatalkan sama Batal. Presiden SBY ya. Iya. Bisa kayak Jadilah gitu. Hendiartono kan? Iya. Tapi Bukan diperpanjang. Hendiartono penggantinya. Iya, diperpanjang Hendriantono setahun. Iya. Tapi itu kalau saya nggak tahu ya, kalau misalnya situasi di mana presiden sudah lemdak, apakah dia bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang Bisa strategis? dong. Kata Mas Sahal, Jokowi nggak ada kamus lemdak. Oh iya ya. Ini Gini, lemdak itu kan bicara bahasa politik. Hmm. Tapi dalam administrasi dia tetap Tetap bisa ya. Bisa dong. Artinya
kewenangannya sebagai presiden nggak berkurang ya. Nggak berkurang. Iya. Kalau tiba-tiba misalnya dia kan, declare war gitu bisa juga. Cuman kan dia kan berkoordinasi dengan presiden yang sudah terpilih. Ya, Pasti ada lah ngomong-ngomong ya kan. Kalau kompak, kalau SBY sama Pak Joko, SBY sama Mega kan nggak kompak. Nggak kompak. Iya. Ya. Gus Dur sama kok Gus Dur siapa? Habibie juga sama Gus Dur enggak kan? Ya. Kemudian kalau Gus Dur kan memang ini ya. Mega sama SBY yang paling pas. SBY sama Jokowi kompak nggak? Hah? Transisi SBY ke Jokowi? 2014 enggak. Hah? Enggak jalan sendiri. Tapi kan sudah 2 periode SBY, jadi ya tetap. Iya. Maksudnya kan keputusan ini loh Mas, di jelang-jelang akhir. Ya. Enggak ada. Oh sekarang? Nggak dulu 14 Nggak Bang. ada. Kan dulu 2004 ke 2000. Nggak berani lah. Kalau dulu bicara kan masih peran Pak Ibu Mega masih besar. Nggak mungkin Jokowi mau gitu loh. Ya kan? Bang, abang nggak mau makan siang. Ayo. Ya udah. Tutup dulu Bang. Ini karena jadi kalian jangan ada yang diedit-edit. Iya. Oh, masukin aja sembarangan aja. Yang paling risiko kan abang. Iya. Bilang Yang polisi bilang mati tadi Nggak kan. apa-apa. Korban masukin siapa aja. tadi yang bilang Mana korban tahu siapa betul-betul mati kan? Benar kata Bang Julpan. nih? Astagfirullah Bang. Aduh bang. Bang, jangan gini loh. Gini. Di Cokro TV Ini kena Ini juga majelis Bang. lucu Indonesia apa Cokro majelis? katanya baru sekali gua datang ini kan langsung Cokro. Ini Bukan. dari majelis antitesis jadi majelis loro ati Iya, nih. makanya. Loro ati. Mas, gini Mas. Yang namanya demonstrasi siapapun bisa mati. Ya. Iya Bang. Iya kan? Ade Armando aja bisa digebukin hampir mati. Aduh bang. Enggak. Mati Aduh, adalah bagian dari kenyataan hidup. Iya, jadi siapapun. Iya, Siapapun itu bisa bisa mati. terjadi. Apalagi hadir di dalam demonstrasi Kasih yang ayat besar. dulu bang. Bang kasih Kasih ayat dulu. Firaun dulu. Kasih Cerita ayat Firaun. dulu biar nggak jadi Udah masalah. lapar nih nggak usah. Kasih ayat nanti jadi masalah kalau nggak pakai ayat. Oke, kita tutup.